Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya. Fataqarrara bihadza anna Isa hayyun al-an fis sama lam yamut. Berdasarkan dalil yang sudah kita sampaikan tadi, maka jelaslah bahwasanya Nabi Isa hayyun, masih hidup, al-an, sekarang ini, fis sama, di langit, lam yamut, belum mati. Wa qad akhbarallahu an mautihi qabla qiyabis saah, dan Allah sendiri telah menghabarkan nanti Nabi Isa akan mati sebelum terjadinya hari kiamat. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-159, wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yaumal qiyamati yakunu alaihim sahida. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali la yu'minanna min qablu, la yu'minanna bihi qabla mautih, akan beriman kepada Isa tadi sebelum kematiannya. Ya. Tidak ada seorang pun ahli kitab kecuali akan beriman kepada Nabi Isa, dan itu sebelum kematiannya. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim sahida, dan nanti Nabi Isa akan menjadi saksi atas mereka ahli kitab pada hari kiamat. Dijelaskan oleh para ulama kita, wal mautul madhkur huna huwa mautu Isa alaihi salam fi akhir zaman. Kematian yang disebutkan dalam ayat ini, surat An-Nisa ayat ke-159, ya, adalah kematian Isa alaihissalam fi akhir zaman, dan itu nanti kejadiannya di akhir zaman, ba'da ayyan zila minas sama, setelah turunnya Nabi Isa dari langit. Nanti kita bahas dalam tanda-tanda besar hari kiamat. Setelah ini, ya, setelah iman kepada para rasul, kita beranjak nanti kepada iman kepada hari akhir. Di antara pembahasan iman hari akhir, kita akan membahas insyaallah dengan izin Allah nanti tanda-tanda hari kiamat. Itu termasuk rangkaian pembahasan iman kepada hari akhir. Ada tanda-tanda besar, ada tanda-tanda kecil. Di antara tanda-tanda besar hari kiamat adalah akan turunnya Nabi Isa dari langit, dan ini memperkuat pembahasan kita tadi bahwasanya beliau belum mati di langit, karena nanti akan turun, ya, begitu, ya, yang membunuh Dajjal, gitu. Dalam hadisnya nanti beliau turun, ya, membunuh Dajjal, kemudian bergabung bersama kaum muslimin, Imam Mahdi, ya, kaum muslimin, dia sholat di belakang imam kaum muslimin. Dan dia turun bukan sebagai nabi dan rasul yang baru, bukan, ya, turun untuk menguatkan kaum muslimin bersama Imam Mahdi membunuh Dajjal, karena itu sudah menjadi takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dulu pernah ada zaman para sahabat bahkan, ya, ada yang bilang sudah muncul Dajjal, karena ada orang kayak Dajjal sifat-sifatnya, dan muncul keanehan-keanehan karena dia tukang sihir atau gimana begitu dikisahkan. Kemudian Umar mengatakan, dakni ya Rasulullah aktulhu,
Ya Rasul, biarin saya tak bunuh orang itu. Kata Rasul, nggak bisa. Kalau dia dajjal betulan, bukan kamu yang bunuh. Karena sudah ada kabar yang bunuh nanti siapa kalau dajjal itu? Nabi Isa, begitu. Nggak bisa. Ya, sudah Allah tentukan nanti kalau dajjal itu yang bunuh Nabi Isa, dan dia bukan dajjal. Ibnu Sayyad itu kisahnya, kisah Ibnu Sayyad yang mirip-mirip dajjal. Kemarin aja ada ya apa Alibaba katanya dajjal karena bisa mengeluarkan tepung dan seterusnya. Bukan. Kalau dajjal nanti Nabi Isa turun, nggak ada bisa membunuh kecuali Nabi Isa. Itu sudah takdir Allah, sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Jadi sekali lagi surat An-Nisa ayat 159 di situ disebutkan tentang kematian yang diimani oleh ahli kitab seluruhnya, yaitu kematian Nabiullah Isa alaihissalam di akhir zaman, ya, yang dia turun dari langit, fayaksirus salib, yang dia akan mematahkan salib-salib, ya, mengingkari, ya, berlepas diri dari orang-orang yang ngaku-ngaku beriman kepadanya di atas agamanya, padahal dusta. Nabi Isa nggak pernah ngajari nyembah dirinya. Nabi Isa nggak pernah ngajari nyembah ibunya. Nabi Isa nggak pernah ngajari Trinitas, nggak pernah ngajari nyembah salib. Terus sudah kita kisahkan tadi, itu yang disalib disembah oleh mereka bukan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat ke atas langit. Yang disalib itu seorang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Itu ada dua versi. Ada sebagian mengatakan muridnya Nabi Isa yang paling dekat dengan Nabi Isa, yang dia sudah merelakan dirinya untuk menjadi penebus, menduduki posisi Nabi Isa dibunuh. Seperti Ali bin Abi Thalib ketika Rasul dulu hijrah, dia yang tidur di kamarnya Rasulullah SAW untuk nipu orang-orang kufar Quraisy yang mau bunuh Rasulullah SAW. Karena sudah dibakar betis rumahnya, ya, Ali yang disuruh tidur. Ini strateginya Rasulullah, gitu, sehingga mereka tertipu. Dikiranya masih tidur, nggak taunya nggak keluar, nggak taunya Ali. Ini satu versi. Versi lain mengatakan yang diserupakan adalah yang berkhianat kepada Nabi Isa, yang membocorkan tempat persembunyiannya, diberitahu kepada orang-orang Yahudi sehingga ketahuan, kemudian tadi dikepung dan ditangkapi dan dibunuh Nabi Isa. Cuma tadi bukan Nabi Isa, tapi seorang yang serupakan. Versi yang kedua, seorang yang berkhianat. Ketika dia masuk ke dalam, dia kemudian Allah serupakan dengan Nabi Isa, dia yang ditangkap malahan, dan dia yang dibunuh dan disalib. Ya, wallahu ghalibun ala amrihi. Allah pasti menang. Siapa yang mau ngelawan Allah? Wallahu ghalibun ala amrihi. Dan masya Allah, ya, kuasa Allah itu sangat mudah. Ya, dulu Fir'aun itu, ya, udah ketakutan akan munculnya seorang laki-laki dari Bani Israel yang menghancurkan kerajaannya. Ya, dia ingin lawan itu takdir ketentuan Allah tadi dengan apa? Setiap bayi laki-laki lahir dari Bani Israil disembelih, dibunuh. Nggak taunya apa malahan, yang lahir tadi malah dipelihara di rumah dia. Ajib, subhanallah, menakjubkan betul ini takdir Allah, kuasa Allah. Nabi Musa malah dia pelihara, dia kasih makan, dia keluar biaya, keluar duit, hidup enak Nabi Musa itu. Ya, anak angkatnya Fir'aun, kan begitu dalam kisahnya. Subhanallah, kuasa Allah. Ya, Nabi Muhammad milih pamannya Abu Thalib. Ya, Allah milih Salman Al-Farisi menyembah api. Siapa yang beriman akhirnya? Salman yang jauh di sana nyembah api yang beriman. Abu Thalib yang di sampingnya Rasul, belain Rasul malah gak beriman. Semua kuasa Allah dan takdir Allah, dan Allah sedikit pun tidak mendolimi hamba-hambanya. Kembali kepada pembahasan, ya, Nabi Isa yang sekarang masih hidup nanti akan turun di akhir zaman. Pembahasannya nanti ketika iman kepada hari akhir, tanda-tanda kiamat besar, ya, dia akan membunuh Dajjal, mematahkan salib-salib, ya, dipatahkan, ya, menunjukkan apa? Dia berlepas diri, ya, barok,
bukan dia, enggak pernah ngajarkan seperti itu. Ya, wa yaqtulul khinzir, dan membunuh babi-babi, dibunuhin sama Nabi Isa babi-babi itu. Wa yada'ul jizyah, dan dia menghapus jizyah yaitu upeti. Ya, orang-orang kafir yang ingin tinggal di negeri muslim kemudian dapat keamanan, maka wajib membayar upeti, kafir dhimmi. Pada masa Nabi Isa dihapus karena kaum muslimin wallahu a'lam bishawab sudah kaya raya waktu itu, makmur, kemakmuran di mana-mana, keadilan di mana-mana. Pada masa Imam Mahdi, setelah sebelumnya bumi dipenuhi dengan kezaliman, ya, orang-orang Yahudi, ya, merajalela, dan ini sudah nampak tanda-tandanya, ya, merajalela, buat kerusakan. Kemudian akan Allah ganti dengan kemenangan kaum muslimin. Masa depan Islam cerah. Yahudi akan habis nanti itu. Ya, disebutkan dalam hadis tidak akan terjadi hari kiamat sampai nanti kaum muslimin akan memerangi orang-orang Yahudi. Dan disebutkan dalam hadisnya sampai batu dan pohon bantu kaum muslimin. Allahu Akbar. Ya, berkata batu, berkata pohon, ya, yaqulul hajar wasyajar, ya muslim, ya Abdullah, hadza yahudi warai uqtulhu. Kata batu, kata pohon, ketika peperangan besar kaum muslimin dengan orang Yahudi, ngomong, batu pohonnya bisa ngomong. Allahu Akbar. Hei muslim, hei hamba Allah, hadza yahudi warai, nih orang Yahudi dibalikku, ngumpet sembunyi. Ta'al, sini hai hamba Allah, kesini hai muslim, uqtulhu, bunuh dia, ilal gharqat, kecuali pohon gharqat yang sekarang masih mereka tanam banyak-banyak itu, karena itu pohon mereka. Dan ini kita imani, ya, kita kan nggak ngerti gini kan, ini kan di luar kemampuan kita. Adanya kabar dari Rasul sudah kita imani begitu. Ya, sebagaimana ada kisah disampaikan seorang syekh, ya, orang-orang Yahudi dikatakan kepada mereka oleh kaum muslimin, nanti kami pasti menang. Karena apa? Karena dikabarkan dalam hadis sampai batu, pohon aja akan membantu kami. Ternyata Yahudinya ngomong apa? Ya betul, kata dia, ngerti dia juga ternyata, tapi bukan muslim kayak kamu yang ngalahkan kita. Nah ini yang kita perlu pelajari, bukan muslim kayak kamu. Lihat hadisnya, ya muslim, ya Abdullah, hei muslim, hei hamba Allah. Ketika disebut seperti ini muslim sejati, hamba Allah sejati, itu yang akan mengalahkan orang-orang Yahudi. Yaitu ketika kaum muslimin yang menghadapi orang Yahudi nanti apa? Sudah benar-benar kembali ke dalam agama Allah seutuhnya, akidahnya, akidah Islam, nggak ada khurafat, nggak ada tahayul, nggak ada syirik, ya, ibadahnya di atas sunnah, bukan bid'ah, ya, cinta bencinya karena Allah, bukan karena kelompok, bukan karena golongan. Adapun kalau kaum muslimin masih rusak akidahnya, ya, kesyirikan masih di mana-mana, urafat, tahayul, tatoyur masih tersebar, ibadah masih banyak yang bid'ahnya, kemaksiatan juga di mana-mana, tidak akan pernah menang. Ya, jadi kunci kemenangan bukan banyaknya jumlah, bukan pada senjata, ya, pesawat tempur, rudal segala macam. Naam, kita harus persiapan itu juga, tapi sebenarnya pemenangan itu dengan pertolongan Allah. Dan Allah nggak mungkin menolong kaum yang fasik, apalagi ahli bid'ah, apalagi ahli syirik. Maka kembalilah kaum muslimin ke agama Allah. Dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan, ya, idza tabayatum bil inah, kalau kalian sudah jual beli dengan sistem inah. Inah itu jenis riba, muamalah dengan riba, dan riba itu produknya Yahudi. Jangan diboikot makanannya, ribanya gak diboikot. Teriak-teriak boikot, apa itu? Merek-mereknya disebarin dari, ya, yang sehari-hari kita pakai dari kebutuhan. Ya silahkan, kalau memang mampu bisa, kita nggak ngalangi itu. Apalagi mungkin pemerintah sudah memfatwakan, boleh, nggak masalah. Kalau emang mampu, kalau emang bisa.
Tapi sebenarnya asal jual beli dengan orang Yahudi, orang kafir, musik boleh asalnya, nggak dilarang. Itu. Nah kadang kita ini masya Allah ininya nggak dipakai produk-produknya, tapi produk ibadahnya dipakai. Produk akidahnya dipakai, nggak diboikot. Lah ini ajaib. Yang itu jelas-jelas haram. Itu menolak sebagian ayat, mengimani sebagiannya itu orang Yahudi. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apa kalian beriman dengan sebagian kitab, mengkufur sebagian yang lain? Tidak secara kafah mereka menerima agama Allah. Itu model-model Yahudi, pilih-pilih beragama. Syariat kayak prasmanan, yang cocok ambil, yang nggak cocok, poligami cocok dia. Begitu suruh berjihad, berinfak, waduh ini nggak cocok ini, bikin saya nanti kere nih, keluar duit terus. Padahal semuanya syariat Allah. Gitu. Makan harta dengan cara batil, termasuk riba, menipu, orang Yahudi. Ya, mengakali agama Allah. Inah itu ngakali. Jadi orang itu ngutangin katakan 1 juta, kembalinya 1.300.000. Tapi nggak langsung. Ya, nggak langsung. Ada orang datang mau pinjam duit 1 juta. Kalau dikasih 1 juta nanti pulangkan 300, semua orang teriak riba. Biar nggak riba, diakali. Gimana ngakalinya? Nih, kita jual beli HP judulnya. Judulnya jual beli HP. Nih, kamu beli HP saya. Saya nggak butuh HP, saya butuh duit. Udah manut aja. Oh, ngakali. Kita jual beli HP. Beli HP saya, kredit. Ya, ngutang. Berapa harganya? 1.300.000. Dia dapat HP, punya utang 1.300.000. Belum pulang, HP-nya tak beli lagi. HP tak belilah lagi berapa? 1 juta kontan. Nah, nih duitnya 1 juta. HP kembali, dia bawa duit 1 juta, punya utang berapa tadi? Nah, kalau langsung kasih 1 juta, utang 1.300.000, riba, semua orang teriak. Lah diakali. Kasih nama apa? Jual beli HP. Pinter. Pinternya ini lah keblinger. Suka ngakali. Ya, dilarang mengail ikan di hari Sabtu. Ya, pas hari Sabtu fokus ibadah, nggak boleh mengail ikan, ngambil ikan, jaringkan nggak boleh. Hari Sabtu ikannya pada nongol di sungai itu, wah, kelihatan, waduh. Hari yang lainnya nggak kelihatan ikannya. Gimana caranya nih ya? Diakali, pasang jaringnya Jumat sore, angkatnya Ahad pagi. Kita nggak mengalir hari Sabtu, padahal ikannya masuknya hari Sabtu. Itu siang-siang Ramadan kok lapar banget ya, enak bener makan. Nah, pura-pura safar. Loh, ini model-model Yahudi nih. Pura-pura safar. Kalau safar kan apa? Boleh gak puasa? Allah mengatakan faman kana minkum maridun au ala safarin fa iddatun min ayyamin. Hafal ayatnya dia. Berdalih bukan berdalil. Berdalih bukan berdalil. Kok siang-siang Ramadan kok pengen campur sama istrinya? Wih, haram. Batal puasanya, bayar kafaroh nanti kamu. Berat kafarohnya. Ya pura-pura safar tadi. Atau pura-pura sakit ya. Apa ada pura-pura sakit biar boleh berbuka? Ternyata cuma pengen campur sama istrinya. Kan saya sakit udah berbuka. Kemudian dia campur. Padahal tujuan pokoknya ingin campur. Yahudi tuh diboikot yang kayak gitu tuh. Jelas. Kalau masalah jual beli asalnya mubah. Kalau antum bisa nggak apa-apa. Saya nggak pakai produk dia lah. Saya simpati sama saudara saya orang-orang di Palestina. Silahkan kalau memang mampu. Tapi jangan maksa-maksa orang lain yang belum mampu ya. Kalau saya suruh ninggalkan semua, waduh saya belum siap ini, bangkrut saya dari usaha saya ini. Nggak pulang modal, saya udah kado beli, mau dijual nggak boleh. Ini nggak bisa kita paksakan. Karena asalnya mubah. Rasul loh ketika mati baju besinya tergadai sama orang Yahudi itu masih punya utang. Baju besi jadi jaminannya. Gimana? Berarti asalnya mubah. Ini sekalian kadang muncul pertanyaan, Ustaz gimana Ustaz ini sekarang sedang heboh boikot nih, haram.
Ya silahkan, kalau memang mampu silahkan, apalagi sudah diserukan oleh yang berwenang, pemerintah, silahkan. Cuman asalnya mubah, jangan mengharamkan yang halal, jangan. Cuma itu kalau sisi maslahah saja, sisi maslahah, ya begitu. Karena zaman Rasul juga pernah dulu Rasul memboikot, ya ada seorang sahabat yang dia tadinya kafir, cuman dia pimpinan kabilah, ya dia kemudian ditawan sampai dia akhirnya masuk Islam. Ketika melihat kehidupan kaum muslimin kesehariannya, dia masuk Islam. Dan dia ini yang biasa nyetok gandum untuk orang-orang Mekah. Ya Rasul, saya sudah masuk Islam. Dia minta izin, nggak ngirim gandumnya ke Mekah lagi. Kesusahan orang Mekah itu sampai ngerengek minta sama Rasulullah, ya wahai Muhammad, tolong itu dibilangi jangan ditahan itu gandumnya, kita susah ini di sini, nggak dikirimi gandum dari sana. Pernah itu terjadi, ya sehingga kata para ulama apa, boikot itu urusan pemerintah, pihak yang berwenang. Tapi antum ingin boikot silahkan, ya mubah toh, jual beli kan mubah toh, mau beli sini boleh, beli yang sini boleh, bebas kita kan mau beli sama siapa, silahkan, asalnya mubah. Tapi kalau ada masalah silahkan kita boikot sebagai sikap pembelaan, tapi jangan paksa-paksakan orang lain yang belum mampu, karena asalnya jual beli itu mubah. Ya, jadi Nabi Isa turun, ya membebaskan jizyah, tidak ada jizyah. Kaum muslimin makmur betul waktu itu, ya karena sebelumnya tadi bumi dipenuhi dengan kedzaliman, kecurangan dari orang-orang Yahudi. Kemudian Allah turunkan Nabi Isa ini dan munculnya Imam Mahdi. Kaum muslimin yang benar-benar komitmen dengan agama ini, Allah tolong bisa mengalahkan orang-orang Yahudi dan Dajjal. Pimpinannya itu mereka Dajjal, pimpinan orang Yahudi itu Dajjal, begitu. Ya, kemudian makmur kaum muslimin kondisinya bersama Nabi Isa. Kemudian dia akan meninggal dan dikuburkan di bumi, sebagaimana umumnya para nabi dan Rasul. Adapun sekarang dengan dalil tadi kita katakan masih hidup di atas langit. Kalau ini ada dalil silahkan dikecualikan, ya begitu. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Cuma di sana ada hadis dari Rasulullah SAW, riwayat Imam Ahmad dan juga Abu Dawud dan juga Imam Ad-Darimi, dan hadisnya dikatakan sanadnya sahih oleh Imam Nawawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi ajsadal anbiya." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi bumi, bagi tanah untuk memakan jasadnya para nabi. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas bumi, atas tanah ini untuk memakan jasadnya para nabi. Jadi termasuk ini yang kita imani juga, jasadnya para yang dikubur di bumi itu utuh, jasadnya tidak dimakan tanah. Beda dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya asalnya dimakan tanah begitu. Tapi kalau para nabi tidak. Kemudian masyarakat muslimin, termasuk pembahasan iman kepada para nabi dan rasul, mengimani adanya mukjizat para nabi. Amrun kharijun lil adah yajri ala aidil anbiya lidilalati ala sidqihim ma'asalamatil mu'aradati. Mukjizat para nabi, para rasul wajib kita imani, ya termasuk rangkaian iman kepada para nabi dan rasul, mengimani mereka memiliki mukjizat, yaitu hal-hal yang di luar batas kemampuan manusia yang terjadi bagi para nabi, para rasul. Ya Allah berikan ini mukjizat kepada para nabi dan rasul untuk menunjukkan kejujuran mereka, kebenaran di salah mereka benar-benar utusan Allah. Ini buktinya ada mukjizat yang Allah kuasakan, Allah berikan kepada para nabi dan rasul tersebut. Ya,
Nanti ada karomah. Karomahnya para wali. Hal-hal yang juga di luar kemampuan manusia, tapi munculnya bukan pada nabi dan rasul. Munculnya pada hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, soleh dan solihah. Muncul yang keluar dari kebiasaan kemampuan manusia, ini pun diimani oleh ahlus sunnah. Tentang apa? Karomahnya para wali. Ada satu lagi, istidraj, suatu yang di luar kemampuan manusia tapi munculnya dari seorang yang fajir, ya, seorang yang fajir yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Ini adalah wali-wali syaitan, ya. Jadi ada tiga. Ada mukjizat, itu kalau muncul dari para nabi dan rasul. Ada karomah, kalau dari para wali-walinya Allah. Ada dari wali-wali syaitan, ya. Orang nggak pernah wudu, nggak pernah mandi, sakti mandraguna, dibacok nggak mempan, bisa terbang, gitu, bisa jalan di atas air. Nah, ini kan masya Allah, ini kan di luar kemampuan manusia. Lihat orangnya, loh, nggak terikat dengan syariat ini, ya. Orang yang fajir ini nanti namanya istidraj, pemanjaan dari Allah, dilulu biar semakin tenggelam dalam dosa dan kesalahannya. Tapi kalau muncul dari seorang yang soleh atau solihah, dengan perempuan bisa jadi juga, tapi dia bukan nabi, namanya karomah. Kalau dari nabi namanya mukjizat. Disebutkan dalam beberapa ayat tentang mukjizat-mukjizat tersebut. Seperti Nabi Soleh, apa mukjizatnya Nabi Soleh? Apa mukjizatnya Nabi Soleh? Onta, ya. Onta dari mana ini? Keluar dari batu. Ya, Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf, ya, wa ila samuda akhahum sholiha, dan kepada kaum Samud kami utus Nabi Soleh. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Soleh berdakwah, mengajak kaumnya beribadah hanya kepada Allah, menjelaskan kepada mereka tidak ada ilah yang hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian bukti-bukti keterangan dari Rabb kalian. Apa kata Nabi Soleh? Hadhihi naqatullahi lakum ayah. Ini loh naqatullah, ontanya Allah, ayah, maksudnya tadi mukjizat, suatu yang di luar kemampuan manusia. Batu loh. Dan mereka itu masya Allah dalam permintaannya, minta onta, disebutkan sifat-sifatnya, begini gitu, dari batu itu tadi. Maka Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini contoh. Demikian pula seperti mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa mukjizatnya? Enggak mempan dibakar. Dalam surat Al-Anbiya ayat 68 sampai 70. Qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Ketika kaumnya sudah kalah debat dengan Ibrahim, kalah debat, ya, sudah nggak bisa ngomong lagi. Kalau yang mereka ibadah itu apa? Nggak berhak diibadahi. Ya, mereka mengatakan a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Ibrahim, apa kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Kata Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantikun. Nih yang paling besar yang lakukannya, tanya mereka kalau bisa ngomong. Kata mereka, ya nggak bisa ngomong lah mereka, wong patung-patung lah, nggak bisa ngomong kok disembah, kan habis itu sudah hujahnya. Nggak bisa ngomong, ya, bisu, tuli, nggak bisa melindungi kalian, dirinya sendiri nggak bisa melindungi, kok kalian sembah. Uffil lakum walima ta'buduna min dunillah. Celaka kalian dan yang kalian ibadah selain Allah. Kalah hujah. Apa mereka katakan? Harrikuh wansuru alihatakum. Wis banyak omong Ibrahim ini.
Udah bakar aja dia nih, kita tolong itu Tuhan-Tuhan kita. Kalau sudah kalah dalil main otot, itu sudah sunnahnya orang musyrik zaman dulu. Gak usah khawatir, gak usah heran. Udah nggak dalil-dalilan, nggak mudeng saya sama dalilmu gitu dia. Udah keprok aja dari keroyok aja, di demo. Sunnahnya orang-orang jahiliyah. Ya, maka apa? Mereka pun apa? Menyiapkan itu kayu-kayu banyak, dibakar kayunya, api berkobar-kobar tinggi sampai burung aja nggak mampu lewat di atasnya. Lewat di atasnya langsung jatuh mati saking panasnya. Gitu. Begitu. Mereka lemparkan Ibrahim nggak mampu dengan tangan-tangan mereka gitu, nggak mampu. Karena deket-deket panas. Dari jauh melemparkannya nggak pakai tangan, pakai manzanik, ketapel besar. Ya, alat pelempar dari jauh masuk ke situ. Apa kata Allah? Kulna, kami katakan kepada api tadi, ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan kepada api tadi, jadilah kamu wahai api bardan, dingin, sejuk, salaman dan keselamatan ala Ibrahim, atas Nabi Ibrahim. Kalau Allah kehendaki nggak mudarat sedikit pun api tadi bagi Nabi Ibrahim. Sebagaimana di neraka. Di neraka ada malaikat-malaikat kan ya? Iya nggak? Malaikat ada dalam neraka itu kan? Iya nggak? Nyiksa orang-orang di neraka. Tapi dia nggak termudarat dengan api neraka. Iya. Ada ular. Orang-orang yang pelit, bakhil, simpenin duitnya, nggak dikeluarkan zakatnya, apa itu? Akan dijadikan apa itu harta simpanannya? Ular yang botak. Kok botak? Iya, saking apa? Bisa yang sangat di kepalanya sampai nggak kuat itu kepalanya, rambut-rambutnya sampai habis. Karena bisanya sangat dahsyat. Yang akan menyiksa pemilik harta tersebut. Dia dalam api neraka tuh, tapi dia nggak disiksa, ya, bahkan dia menyiksa dan dia nggak termudarat di neraka tersebut. Itu bahkan nanti matahari dan bulan pun dimasukkan neraka. Ada yang bilang, loh salah apa? Matahari dan bulan kok masuk neraka? Loh emang kalau masuk neraka disiksa? Nggak harus. Ya, dimasukkan dalam neraka bisa jadi bahan bakarnya neraka. Ini menunjukkan apa ikhwah? Besarnya neraka, dahsyatnya neraka. Bulan loh, matahari itu blus masuk neraka. Kayak apa besarnya neraka itu? Ya, matahari dengan bumi besaran mana? Atau dulu belajar nggak itu? Berapa diameternya itu? Bukan dahsyat ini kan, besar-besar itu. Itu cuman apa dikatakan dalam hadis, matahari dan bulan itu cuman kayak anak sapi atau sapi yang diikat, dimasukkan ke dalam apa tempat yang besar, api neraka itu tadi. Ya, itu bukan disiksa, dia nggak ada dosa. Nah itu batu-batu dimasukkan juga, gitu. Bukan disiksa, jadi bahan bakarnya. Dan itu sebagai bentuk penghinaan, perendahan bagi yang nyembah-nyembah batu, nyembah-nyembah pohon, nyembah matahari, nyembah bulan. Antum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Kamu dan yang kamu sembah nanti jadi bahan bakarnya neraka. Sehingga mereka yang dulunya mengharap-harap mungkin mengagung-agungkan, muliakan matahari bulan, semakin sedih. Karena Tuhannya apa? Masukkan ke neraka juga, ya, batu-batunya, patung-patungnya masukkan neraka semua sama Allah. Dia semakin sedih. Padahal dulu diharap-harapkan syafaatnya, ternyata senasib masuk neraka juga. Sehingga mereka semakin duka, semakin sedih. Ini kuasa Allah, mukjizat Nabiullah Ibrahim. Allah katakan dingin, ya, tidak ada satu helai rambut pun, ya, ibaratnya yang terbakar pada diri Ibrahim, selamat. Demikian pula mukjizat Nabi Musa, tongkatnya berubah jadi ular, surat Toha ayat yang ke-18 sampai 21. Wa ma tilka biyaminika ya Musa, hai Musa,
apa itu yang di tangan kananmu? Qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Kata Musa, ini tongkatku yang aku gunakan untuk bersandar, aku gunakan untuk mengambil ranting-ranting pohon ngasih makan gembalaanku. Qal alqiha ya Musa. Kata Allah, hai Musa, lemparkan tongkatmu. Fa'alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Maka Musa pun melemparkan tongkatnya, tiba-tiba tongkatnya berubah jadi ular besar. Nabi Musa nggak pernah ngerti kalau tongkat itu bisa jadi ular. Tongkat sehari-hari sama dia itu untuk bersandar, untuk ngambil ranting-ranting pohon dan yang lain-lain dari kegunaan tongkat. Ditanya oleh Allah ketika berbicara langsung dengan Allah itu, apa itu tangan kananmu? Ya tongkat, dan seterusnya. Sudah melemparkan jadi ular. Nggak pernah ngira seperti itu. Ya, makanya apa? Fa idza hiya hayatun tas'a qala khudha wa la takhaf. Musa kabur langsung ke belakang, lari dia. Jadi ular lari, manusiawi ya. Bukan takut yang syirik ini. Manusiawi. Masa sama ular enggak takut antum? Takut, ini takut yang boleh. Takut tabiat namanya. Maka Allah berkata kepada Nabi Musa, "Hudha wa la takhaf." Musa, pegang, jangan takut. Sanu'idu hasiratahal ula. Nanti kita kembalikan ke bentuknya semula. Begitu dipegang jadi tongkat lagi, bukan sihir. Ya, kok sihir tadi sidraj, nah itu sihir nanti masuknya. Kalau ini namanya mukjizat karena terjadinya para nabi, para rasul. Nabi Isa apa mukjizatnya? Nabi Isa mukjizatnya Nabi Isa apa? Buat dari tanah ya sejenis burung, kemudian ditiup hidup jadi burung betulan. Ya, Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-110, wa ittahluqu minatini ka hayati tayri biizni fatanfu fiha fatakunu tayran biidznillah. Ingatlah wahai Isa, tak kala engkau membuat ya dari tanah burung, kemudian ditiup jadi burung betulan. Ya, wa tubriul akmaha wal abrasa biizni, dan engkau bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan orang yang kena penyakit belang, penyakit kusta, yang waktu itu manusia nggak mampu menyembuhkannya, sehingga ini jadi mukjizat bagi Nabi Isa. Semua biizni, kata Allah, dengan izinku. Termasuk juga apa? Wa itukhrijul mauta biizni, termasuk orang yang mati sama Nabi Isa dipanggil bangkit, ini yang mati hidup lagi. Itu termasuk mukjizat Nabi Isa. Tapi bersama itu dia bukan ilah, ya, bukan Tuhan, karena itu dengan izin Allah. Termasuk Nabi kita Muhammad, ya, mukjizatnya banyak sekali. Paling besarnya Al-Quran, itu mukjizat. Karena orang-orang Arab nggak bisa membuat semisal Al-Quran. Bahkan ditantang satu surat saja, mendatangkan satu surat, mereka nggak mampu. Ya, makanya apa? Itu mukjizat. Demikian pula terbelahnya bulan. Iqtarobatis sa'atu wan syaqqal qamar, surat Al-Qamar 1 sampai 2. Ya, demikian pula yang kita bahas tadi, Isra dan Mi'raj, itu pun masuk dalam mukjizat karena di luar kemampuan manusia dan muncul dari para nabi. Adapun karomah, contohnya juga banyak, seperti kisah Maryam tak kala diasuh oleh Nabi Zakaria, ya, diurusi Nabi Zakaria di kamarnya, di mihrabnya dia khusus ibadah. Ya, dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-37, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, dijumpai di situ ada buah-buahan. Qala ya Maryamu anna laki hadza. Kata Nabi Zakaria, "Hei Maryam, dari mana kamu ini? Kok ada buah seperti ini?" Nah, yang ngurusin Nabi Zakaria, dia nggak merasa menyuguhkan buah-buahan tersebut. Kok tahu-tahu ada? Qalat huwa min indillah.
Kata Maryam, itu dari Allah. Padahal itu buah-buahan, tidak waktunya, tidak pada musimnya. Tambah takjub lagi Nabi Zakaria. Nah ini masuknya kemana? Karomah, bukan mukjizat. Karena Maryam bukan nabi, bukan rasul, nggak ada nabi perempuan. Ya, yang ada di Indonesia ini nabi perempuan, rasul perempuan. Ya, Lia Aminuddin, agama Salamullah, katanya didatangi Jibril dapat wahyu. Ya, di Indonesia ini yang ada nabi perempuan. Ya, demikian pula contoh yang lainnya Ashabul Kahfi, itu termasuk karomah, tinggal di goa itu loh, 309 tahun utuh, jasadnya utuh, nggak berkurang sedikit pun, persis seperti mereka tak lama masuk ke situ. Mereka baru tahu ketika mereka keluar mau belanja, ya mau cari makan, ini kan lapar, duitnya udah nggak laku, duit 309 tahun yang lalu udah berubah itu kampungnya. Mereka sudah pangling, kok jadi kayak gini kampung kita yang kita tinggal, perasaan baru sehari atau setengah hari, karena mereka masuknya pagi, sore hari mereka itu keluar cari makan, lapar, nggak tahu ini sudah 309 tahun. Ini namanya karomah. Ya, demikian pula pada sahabat banyak terjadi karomah. Usaid bin Hudair pernah pulang malam-malam, gelap gulita, cambuknya bersinar, jadi senter ya sabuknya itu. Subhanallah. Demikian pula pada masa setelah para sahabat juga banyak. Bahkan ada dulu dikisahkan Marra al-Ala al-Hadrami radhiyallahu anhu bi jaisihi fawqal bahri. Al-Ala al-Hadrami ini pasukannya kaum muslimin, ya, itu pernah berjalan pasukan kudanya di atas laut. Enggak nyemplung, enggak tenggelam. Jadi musuh di seberang sana nggak ada bisa jalan darat. Akhirnya mereka malam itu bermunajat kepada Allah, semuanya ibadah, nggak ada dosa, nggak ada maksiat. Pagi-paginya diajak berangkat kemana? Berangkat kita seberangi ini sungai, ini laut. Mereka jalan di atas air. Itu ada kejadiannya, sehingga musuh ketakutan. Yang kita hadapi bukan manusia ini. Kabur musuhnya, udah down duluan. Bahkan ada kisah Al-Aswad, ya, kisah Abu Muslim Al-Khawlani mengingkari nabi palsu, ya, nabi palsunya ngamuk, ya. Ini Abu Muslim ini dibakar, ya, dibakar. Kemudian apa? Dijumpai dia nggak terbakar, bahkan dia sholat di api yang besar itu. Ketika sudah selesai apa? Ini Abu Muslim Al-Khawlani sedang sholat dia. Jadi ini dahsyat seperti Nabi Ibrahim. Padahal dia bukan nabi. Itu terjadi juga. Dan yang lain-lain dari keanehan-keanehan yang muncul pada wali-walinya Allah, itu masuknya karomah. Kalau yang bukan walinya Allah, bukan nabi, itu ya namanya istidrot dari wali-wali setan, seperti tukang sihir, tukang sulap, dan yang semisalnya dengan bantuan jin dan seterusnya. Itu tidak masuk dalam pembahasan mukjizat atau karomah, tapi masuk dalam pembahasan apa? Istidroj. Begitu. Walinya Allah bukan yang harus sakti, ya, walinya Allah tidak harus sakti. Walinya Allah itu dijelaskan dalam surat Yunus ayat 62-63, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada ketakutan bagi mereka, tidak pula bersedih hati. Apa kata Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini syarat jadi walinya Allah, ya, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Siapa saja yang beriman dan bertakwa, dia walinya Allah, meskipun nggak sakti, ya. Yang sakti belum tentu walinya Allah, bahkan jadi walinya setan. Kalau dia nggak bertakwa, nggak beriman, berarti walinya setan. Demikian masalah muslimin yang bisa kita bahas, dan ini selesai sudah pembahasan iman kepada para nabi dan rasul. Insya Allah pertemuan akan datang kita bahas rukun iman yang kelima,
al-iman bil yaumil akhir, mengimani hari akhir. Bagaimana perinciannya? Ini juga sangat penting karena masalah akidah, bahkan dia pokok-pokok akidah akan kita bahas insyaallah dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Demikian yang bisa disampaikan, dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.